Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat ya, kalian selamat dari pagi hingga bertemu pagi lagi. Di sini gua Fatan ya bakalan ngasih tahu kalian insight sedikit ya, sedikit pengetahuan tentang data mining, khususnya di algoritma Cummins. Dan gua bakalan ngasih tutorial ini menggunakan dataset Iris, oke? Oke, di sini gue bakalan ngejelasin dulu sedikit tentang Cummins. Apa sih algoritma Cummins ini ya? Jadi algoritma Cummins ini merupakan algoritma yang masuk ke dalam clustering gitu. Jadi fungsi dari algoritma Cummins ini nantinya ya akan berfungsi untuk untuk mengelompokkan ya, untuk mengelompokkan suatu data ya menjadi beberapa bagian. Contoh, misal di situ ada di data ya, di suatu data ini ada beberapa bagian, mungkin data orang yang memiliki duit banyak ya, uang banyak, dan juga uang yang kurang banyak. Nah, nanti yang uangnya banyak itu bakal dikelompokin menjadi satu kelompok, dan yang uangnya dikit juga bakalan dikelompokin. Jadi ada dua kelompok, ada dua klaster si kaya dan klaster si kurang kaya gitu. Nah, contohnya sih kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, itu contoh sederhana lah kayak gitu. Nah, di dataset Iris ini ya, kita bakalan mengelompokkan menjadi 3 klaster ya. Di sini kalau kalian lihat di Kaggle ya, Kaggle untuk nyari data, nah di sini udah disediain si klasternya itu ya. Si klaster dari data Iris ini adalah ada 3. Pertama Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Nah, 3 klaster ini yang bakalan kita cari visualnya gitu. Kita pecahkan apakah benar dari ketiga klaster ini. Nanti data-data ini akan mengelompokkan ya ke ketiga klaster ini seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Gue bakal ada beberapa cara. Gue bakal ngasih tahu 3 cara. Yang pertama cara menggunakan Excel ya. Lalu yang kedua nanti ada rapid miner-nya, dan yang terakhir itu ada sedikit ya tentang codingan. Kita akan main Python di sana. Oke, tapi hanya sedikit aja. Nah, untuk pertama gue bakalan ngasih kalian tutorial Excel dulu nih. Di sini udah gue kasih template-nya ya. Nah, kalian lihat sendiri tadi udah ada 3 klaster di sini, dan ini ya di atas ini ada namanya centroid atau titik tengah. Jadi ketiga klaster ini punya titik tengahnya. Iris setosa titik tengahnya ini, dan selanjutnya sampai sini. Nah, titik tengah ini gimana sih dapetinnya? Nah, titik tengah ini tuh bisa random sebenarnya. Kalian bisa ngambil dari data ini. Contoh 51351402 ini gua ngambil dari sini. Random gua ngambil. Terus 68 misalkan gua ngambil dari sini. Langsung kalian masukin aja ke sini, bisa random ya, terserah kalian gitu. Jadi ini centroid ini bebas ya. Mungkin kalian bisa, gue mau yang Iris setosa itu yang centroidnya paling kecil, coba kita cari angka terkecil misalkan. Nah, ini 48 atau 45 nih, 45 terkecil, ya udah gue masukin sini. Nah, kayak gitu aja sih paling. Nah, setelah kalian mengetahui klasternya, lalu memilih si titik centroidnya, kalian bisa mengisi kolom hasil C1. Nah, hasil ini ya kalian bisa hitung. Nah, gimana caranya atau gimana rumusnya? Kita pakai SQRT ya. Nah, SQRT ini dibutuhkan ya untuk mengakarkan akar kuadrat gitulah ya si data-data yang ada di sini. Nah, terus coba kita lihat di sini SQRT. Nah, setelah SQRT kalian bisa klik si sepal link ini.
Nah, sepaleng ini, bukan sepaleng, kita perlu yang namanya tutup kurung. Nah, kurungnya ada 3 kali ya. Nah, baru kita klik sepaleng. Nah, untuk sepaleng ini kita biarin aja kayak gini ya. Terus kita kurang sama si sepaleng yang ada di sini. Ini kan C1 ya, klaster 1 itu Aeris setosa. Berarti kita pilih si Aeris setosa yang sepaleng juga. Dikurang ini. Oke. Setelah itu kalian kunci F4 biar nggak kemana-mana, karena nanti kita bakal tarik ke bawah ya. Hasil ini bakal ditarik ke bawah. Kalau nggak dikunci, nanti yang merah-merah ini 51 bakal ke bawah juga dan nggak bakal benar jadinya. Nah, setelah itu kita tutup. Sudah tutup, kita pangkatkan 2 ya. Kita pangkatkan 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita tutup. Baru kita tambah. Nah, sudah begitu, lu boleh langsung aja di copy ke sini. Nah, ini bisa dipindah ke sini. Ini juga bisa dipindahkan, tadi sepaleng, sekarang sepalwit. Nah, pindah aja kayak gini. Sekarang ini juga sama. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Oke. Lagi terakhir petal juga harus pindah ke sini. Nah, ini jangan lupa di F4. Nah, ini F4. Lalu ini F4. Nah, kalau udah begini kalian tinggal tutup aja. Ya, hasilnya 0 bener, karena ya ini data yang sama ya, jadinya 0. Nah, habis itu kalian kalau kalian misalkan nih kan misalkan hasil C2 dan C3 juga sama aja ya rumusnya. Nah, kalian bisa tarik, cuman di sini ada beda. Nah, ketika kalian tarik, lihat ini ya yang nggak dikunci ya, perbedaan ya B2 sama si L2 ini. L2 kan gua kunci. Nah, si B2 ini gak gua kunci, jadinya ke samping. Nah, gimana caranya biar ngunci gitu loh. Dia ngunci, tapi kalau si L2 ini ya, kalau kalian perhatiin itu nguncinya cuman itu ngunci dua-duanya ya. Ini ada dolar, cara bacanya dolar L, itu berarti L yang dikunci. L itu kolom L ya. Ya, ini kolom L dikunci. Nah, untuk dolar 2 berarti dia mengunci baris kedua. Nah, kita hanya ingin mengunci si kolomnya kan, karena kita mau nariknya ke samping. Tapi ketika ke bawah itu kita nggak mau dikunci. Nah, caranya berarti kalian bisa klik F4 itu sebanyak 3 kali. Nah, F4 kan, F4 pertama itu berarti kalian mengunci semuanya ya, kolom dan baris. Nah, F4 yang kedua kalian klik itu kalian ngunci, misalkan ngunci barisnya. F ketiga itu baru ngunci kolomnya. Nah, gue pengen ngunci kolom A. Nah, yang selanjutnya F nya 3 kali lagi, tuh 2, 3. Nah, ini cara bacanya berarti dolar B. Berarti dolar B itu adalah B dikunci dan 2 itu masih bisa kemana-mana, dinamis. Nah, gitulah cara bacanya. Nah, selanjutnya yang ini juga. Nah, setelah itu kalian masih 0 hasilnya. Nah, ketika kalian klik ke sini ya, kalian geser. Nah, ini hasilnya sama ya, jadi nggak kemana-mana. Nah, enak kayak gimana? Nah, kalian tinggal ditarik ke bawah. Ini kan C2 ya kan, berarti ke klaster kedua. Nah, gitu ya cara nguncinya. Nah, seperti ini. Lanjut ke sini ke klaster 3. Sama aja. Setelah itu baru kalian ke bawah, tarik ke bawah. Nah, seperti ini, tarik ke bawah. Oke. Ini untuk hasilnya ya. Lihat ya, pas kalian tarik ke bawah, dia ke bawah kayak gitu, karena gua itu ngunci kolomnya aja, bukan ngunci barisnya. Nah, setelah itu kita cari jarak terdekat, kita pakainya min ya. Kita akan mencari jarak terdekat. Jarak terdekatnya berapa? 0. Oke. Langsung ke bawahin aja. Ya, kita ke bawahin. Di sini. Selesai.
sorry, ini belum ke bawah ya. Nah ini ke bawahin dulu, coba kita ke bawahin. Oke, sudah ya. Ini jarak paling minimalnya segini. Nah, kita akan menentukan si klasternya, dia masuk klaster mana aja. Jadi, klaster itu mencari jarak terdekat nih. Misalkan jarak terdekatnya, ini jarak terdekatnya 0. Yang 0 itu di mana? 0 itu di sini, C1, berarti dia bakal dapat C1. Ini 5385 jarak terdekatnya. Nah, 5385 itu di mana? Ternyata C1. Nah, caranya gimana? Kita pakai if ya. Nah, jika si jarak itu sama dengan C1, maka dia akan mendapatkan C1. Nah, jika lagi si jarak itu sama dengan C2, maka C2 juga. Ya kan, tadi ya kayak gitu. Selain itu berarti C3. Gitu aja, teman-teman. C3. Oke, nah dia dapat C1 bener ya. Langsung ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, kita untuk mempermudah, kita bisa pakai conditional formatting ya, biar tahu ya C1 itu warnanya apa, biar nggak pusing lah bacanya. Nah, kalian bisa ke conditional formatting, kalian blok dulu, lalu kalian pakai bisa sini equal to mungkin. Nah, C1 kita pakai C1. Oh sorry, C1 ya, conditional formatting, highlight. Nah, ini bisa equal to juga, kita pakai C1. Nah, C1 itu warnanya merah deh, gue pengennya. Oke, nah yang C3 belum kan, sekarang C3 kita coba. C3, nah sorry, C3 itu warnanya misal yellow. Oke, nah yellow ya, C3. Sekarang C2 itu warnanya green. Nah, ini ya udah kelihatan ya, C2 green. Nah, oke, sekarang ketika sudah tahu nih, kita bakalan ngitung berapa banyak sih data yang berada atau lebih dekat di C1, C2 dan C3. Nah, kita hitung. Pertama, caranya gimana ya? Kita bisa pakai rumus count if. Oke. Nah, count if dia minta range ke bawah. Oke. Setelah itu dia minta kriterianya. Gue pengen nyari yang C1 aja. Ya, count if itu jadi dia akan mencari data yang mengumpulkan data sel yang sesuai kriteria. Gue pengen cari C1 aja, maka dia akan mengumpulkan data yang C1-nya aja. Ternyata C1-nya ada 50. Oke. Nah, di sini biar gampang, gue tarik aja ya, gue yang 40 biar gak kemana-mana. Nah, di sini tinggal ganti C2. Oke. Di sini ganti C3. Nah, ini ya, ini banyaknya dari C1, C2, C3 nih. Ini banyak C1, banyak C2, banyak C3. Nah, kayak gini ya. Oke, setelah itu kita nggak selesai sampai sini. Kita harus ada perbandingannya. Perbandingannya dengan apa ya? Dengan ini kan baru iterasi pertama ya, perbandingannya dengan iterasi selanjutnya. Jadi si syarat ya klaster itu bisa dianggap valid atau normal itu ketika perbandingan antara iterasi baru dan lama itu sama. Contoh, banyak C1-nya 50, banyak C2-nya 41, banyak C3-nya sekian 59. Nah, saat kita coba iterasi kedua, hasil dari banyak ini itu sama. 50, 41, 59. Kalau misalkan ada beda, berarti kita harus iterasi lagi ya, harus iterasi lagi. Kalau misalkan kita nggak iterasi lagi, itu nggak bisa dikatakan normal. Jadi harus terus iterasi sampai hasilnya itu sama ya, nggak ada perubahan dari data. Oke, caranya gimana? Kita bisa copy aja ya di sini biar rumusnya sama ya. Nah, create a copy. Nah, ini iterasi, kita namain iterasi 2. Nah,
apa sih yang dicari atau yang diganti gitu di iterasi 2, itu sebenarnya tinggal sentroidnya aja. Nah, untuk mencari sentroidnya itu kita nggak bisa nih diganti kayak tadi awal. Nah, kita harus pakai rata-rata gitu loh, pakai rumus rata-rata dengan kriteria kita pakainya average if. Oke. Ya, jadi kita akan mencari nilai rata-rata dari cluster 1. Nanti centroid cluster 1 yang sepal misalkan, terus yang sepal width, sepal length, petal width. Nah, itu makanya average if. Nah, kita bisa sama dengan average if. Nah, average if ini, nah kita ngambil datanya jangan dari si iterasi kedua, kita dari iterasi pertama. Oke, kita buat perbandingan kan. Nah, dia minta untuk range-nya. Oke, range-nya berarti adalah si cluster ini ya, si C1. Nah, setelah itu dia minta titik koma dan minta kriteria. Pasti kriterianya adalah C1 karena kita ingin menghitung C1. Benar ya? Nah, jangan lupa ini di F4 ya, si clusternya, biar nggak kemana-mana. Oke, ya, ini di F4. Nah, ini ada ini ya, karena tadi gue lupa F4 apa gini. Nah, setelah itu dia minta lagi average range-nya. Nah, average range-nya itu ada di sini. Kita mau nyari yang sepal length dulu kan. Nah, ini average range-nya. Oke, nah ini ya. Jadi ini rata-rata 5.0 kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian oh ya, sorry. Ini kalian bisa juga di lock ya. Nah, tapi locknya jangan lock semua. Kita hanya lock barisnya. Lock baris itu berarti F4-nya 2 kali. 1, 2. Nah, dia akan ngelock baris saja. Oke, nah jadi ketika kita ke kananin, nah lihat ya, B2 ya, di ini A, ini B, ini C, ini yang D ya, jadi ini selaras gitu. Tapi ketika kita ke bawahin, ini A2 ya, A2 sampai A151 kita ke bawahin. Kalau kita udah lock berarti tetap A2 ya, lihat. Kita bisa lihat, nah tetap A2 A151 karena kita mengunci barisnya bukan kolomnya. Nah, ini karena aris versi color itu yang C2, tinggal kita ganti sini C2. Nah, seperti itu. Di sini kita ganti C3. Oke. Nah, ini C3. Oke, selesai. Tinggal kita tarik ke samping. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita udah dapet nih si rata-ratanya. Nah, banyaknya juga udah berubah nih. 50, 40, 60. Kita lihat lagi di sini. Banyaknya berapa yang pertama? 50, 41, 59. Nah, enggak ya, ada satu miss ya di sini. Ada satu perubahan. Nah, berarti iterasi 1 dan 2 itu enggak match. Jadi kita perlukan iterasi ketiga, teman-teman. Oke. Nah, kita perlu iterasi ketiga agar match. Iterasi 3. Nah, iterasi 3 sama kita butuh yang namanya si perbandingan, karena iterasi 3 berarti kita akan mencari rata-rata di iterasi kedua ya. Nah, di sini kita pakai average if lagi. Nah, gampangnya itu tinggal kalian ubah aja dari iterasi 1 ke iterasi 2. Lihat ya. Nah, di sini iterasi 2, ini iterasi 1 jadi 2. Gampangnya gitu aja karena sama. Nah, habis itu kalian ke kananin ya. Terus habis itu setelah itu kalian di sini iterasi 2 lagi yang di C2 atau di klaster kedua. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalian oke. Nah, di sini ada perubahan lagi, teman-teman. Ya. Ternyata ada perubahan lagi. Sekarang C3. Di sini iterasi 2 aja, di sini iterasi 2. Oke. Nah, ternyata ada perubahan 50, 39, 61. Wah, 50,
3961 ya. Ada beda ya. Ada beda ya ini ya, beda satu lagi, berarti kita memerlukan iterasi keempat teman-teman sampai hasilnya itu sama. Nah ini iterasi keempat. Oke, iterasi keempat kita sama, tinggal ganti aja di sini iterasi 3 kayak gitu loh, iterasi 3 iterasi 3. Nah habis itu kita ke kananin seperti yang C1 itu nggak berubah sama sekali ya, yang berubah itu di C2 C3 ya. Nah berarti C1 itu udah stabil, tapi tinggal C2 C3 nya yang belum stabil itu. Nah di sini nah, kita coba ini udah ya. Sekarang iterasi 3 iterasi 3. Oke, setelah sudah kita cek lagi ini iterasi keempat, iterasi terakhir apakah sama. Oke, ternyata sama ya teman-teman ya, 50 3961 50 3961. Nah jadi ini sudah bisa dikatakan match ya. Jadi kesimpulannya untuk banyak C1 itu ada 50, klaster 1 Aristosa itu ada 50, klaster kedua itu ada 39 Aeris versicolor ya, lalu yang Aeris virginica itu ada 61. Itu ya untuk Excelnya kayak gitu. Jadi gampang ya, paling kalian agak ribet di iterasi 1 dan 2 aja, setelah itu tinggal copy aja. Nah ini Excelnya sekarang gue mau nunjukin yang rapid minernya. Loh, rapid minernya udah ada ya. Oke, kita ulang aja. Oke, kita blank proses, nggak usah di save lah ya. Nah di sini rapid miner itu lebih gampang caranya. Kalian tinggal cari di sini read CSV. Nah karena data gue itu CSV ya. Nah di CSV kalian bisa cari data irisnya tadi, karena gue download di sini ya. Nah ini iris.csv. Nah di sini di data aslinya itu sebenarnya ada sih labelnya, ada sih label-label dari si klasternya. Nah karena kita atau kami situ nggak bisa yang namanya menghitung karakter selain angka, jadi kita jadikan si Aristosa ini sebagai label. Oke, nah di sini kalian bisa lihat change role, kalian bisa ganti ke label. Nah label aja, dia akan berubah jadi hijau. Setelah itu kalian cek lagi apakah ini sudah angka semua, bener ya, bisa dihitung semua. Oke. Setelah di CSV kalian cari aja operator yang namanya Kamins. Nah Kamins yang biasa aja. Setelah itu kalian cari yang namanya performance distance ya. Nah ini cukup ini aja, kalian udah bisa untuk menghitung si Kamins ini ya. Pertama kalian masukin ke sini ada CSV, out ke example-nya, lalu clue ke clue dan clue ke exa. Lalu yang selanjutnya tinggal kalian masukkan aja ke result. Nah apa yang harus diganti sih sebenarnya? Yang diganti itu di klasternya, karena tadi K-nya itu kita mendapatkan 3 ya, kita K-nya itu 3 kan ya, jadi kita kasih 3, kita ganti 3. Lalu yang selanjutnya udah kita cukup K-nya aja dan nggak perlu ada apa-apa lagi ya. Sudah aman semuanya. Ini pakai average within centroid ya, tadi pakai rata-rata juga karena di Excel kita juga rata-rata. Setelah ini kalian langsung bisa running aja sih, seperti itu. Kita running. Oke. Nah ini yang paling penting, kalian lihat di rapid miner ya, 50 3961 ini tadi banyak klasternya. Oke, kenapa sih klaster 012? Karena dia membaca 0 dulu, 0 itu sebagai 1, 1 itu sebagai 2, dan 2 itu sebagai 3. Nah kita bandingin ke Excel, lihat ya. Nah 50 3961 50 3961 sama ya teman-teman semuanya. Jadi ini benar-benar bisa dikatakan datanya valid gitu ya, antara Excel dan Rapid ya. Nah lalu
kita mau lihat visualnya nih. Tadi kan di sini centroidnya juga ya. Centroidnya itu hampir sama ya dari si Excel sama si Rapid ya. Dari sini ya bacanya dari atas ke bawah kayak gitu ya. Nah, habis itu kita mau lihat visualisasinya. Gimana sih visualisasinya? Nah, ternyata visualisasi secara dua dimensinya seperti ini. Lihat ya. Ini yang biru ini klaster 1, klaster 2-nya itu yang hijau, dan klaster 3-nya itu yang orange. Nah, ini klaster 1 udah mengelompok kan ya, mengelompok. Lalu klaster 2 juga mengelompok, klaster 3 juga mengelompok. Walaupun klaster 2 dan 3 ini ya tadi ya, balik lagi, di Excel pun kita butuh 4 iterasi karena banyak sekali, enggak banyak sekali sih, ada beberapa 1 atau 2 yang masuk ke layernya si C3, ada yang ke C2, jadi butuh beberapa iterasi. Nah, ternyata benar sekali ketika lihat visualnya ada beberapa yang outlier yang masuk ya ke dalam C2 maupun C3, dan bisa dilihat untuk Excelnya ya, tadi di sini dia ada berubah dari sini dulu 4159, 4060, 3961, baru di sini sama ya. Jadi ke visualisasinya itu bisa dibilang tepat ya, karena emang ada beberapa yang masuk ya, outlier seperti ini, seperti itu. Nah, itu untuk Rapid Miner, gampang banget ya Rapid Miner itu. Nah, yang selanjutnya gue bakalan ngasih tahu sedikit tentang yang decoding pakai Python. Nah, kita ke atas dulu. Nah, di sini kalian bisa pakai Jupyter Lab ya, bisa juga pakai si visual ini. Tapi ini agak ribet, kalian harus install ini itu ya, install Pythonnya, install extensionnya, install ininya itunya, itu banyak ya, install Pandas, install Matplotlibnya, itu ribet. Nah, di sini gue cuma ngasih tahu aja ya sedikit ya tentang code-code-nya. Nah, di sini sama aja kayak tadi Rapid Miner sebenarnya, tapi ini bahasanya, bahasa codingnya ya, dalemannya lah gitu ya. Pertama kita import dulu si Pandas SPD dan Matplotlib. Pandas ini untuk baca datasetnya, lalu Matplotlib ini untuk visualisasinya. Nah, pertama kita baca dataset Iris dulu ya, .csp. Nah, Iris CSP ini dari mana? Dari sini teman-teman ya, iris.csp. Nah, PD Pandas ya tadi ya. Nah, ini buat ngebacanya. Nah, kalau print df iris head ini cuman menampilkan 5 data. Terus ini bener nggak sih datanya udah ada gitu, udah ketarik. Nah, kayak gitu. Lalu kita visualisasiin dulu nih data sepal atau petalnya. Nah, di sini gue make sepal aja dulu ya kak, sepal ya, kayak di Rapid tadi ya, sepal, data sepal. Ternyata penyebarannya seperti ini. Oke. Nah, ternyata penyebarannya seperti ini. Kita lihat coba. Nah, ini sama ya. Nah, ini ada titik 2, kalian lihatnya titik 2 sini, 1, ini 1 juga. Nah, berarti sama ya datanya ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat data trainnya. Ya, data train tadi itu kan pas kita baca itu ada beberapa yang nggak bisa ya, dataset itu ada labelnya. Nah, kita buang tuh labelnya, kita masukin sepal sama petalnya aja, value-value-nya aja kita masukin. Lalu nah, di sini mencari K-nya, klasternya tadi kan kalau dari dataset Iris sendiri itu udah ada nih K-nya ya. Nah, kalau dari kita mau cari tahu bener nggak sih K-nya itu, nah kita bisa pakai rumus ini. Kita bisa pakai rumus inersia. Oke, inersia ya, itu udah enak banget dari Python. Nah, selanjutnya itu, nah ini cuman visualisasi ada dari Matplotlib tadi itu visualisasi. Nah, visualisasinya kayak gini paling ya. Nah, visualisasinya kayak gini. Gimana cara menentukannya? Nah, di sini lihat ya. Untuk titik pertama itu titik 1 ya. Nah, titik kedua, jadi ini menentukan K ini menggunakan rumus elbow ya, rumus siku gitu. Nggak siku-siku amat sih, tapi ada lekukan intinya. Nah, yang pertama ya kedua itu ada lekukan, oke? 1, 2. Nah, apakah si K-nya itu 2? Belum tentu. Ternyata ketika dia turun ke 3, nah di 3 itu ada lekukan lagi, walaupun nggak sepatah yang 2, tapi
di sini ada lekukan, dan seterusnya ketika 4 sampai seterusnya itu landai. Jadi kita bener nih, untuk K-nya itu ada di nomor 3, di angka 3 atau K3 gitu loh. Kenapa? Karena rumus elbow itu dia mencari lekukan yang setelahnya itu landai. Kita lihat di sini nomor 2 ke 3 ya, sini itu ada lekukannya ya, ada lekukannya kelihatan, dan 3 ke 4 dan seterusnya itu landai. Berarti dapat disimpulkan bahwa K-nya itu adalah 3. Dan data iris sudah menentukan juga data K-nya itu adalah 3. Jadi match ya, kayak gitu. Nah, habis itu bisa di scaling ya. Kalau di scaling itu datanya itu di standarisasi. Jadi adil gitu datanya, semuanya sama ya. Lanjutnya kita baru clustering nih. Clustering itu karena tadi udah tahu cluster ada 3 ya, si K-nya ada 3, kita masukin K-nya 3 ya. Setelah itu kita visualisasiin data hasil clusternya. Nah, ternyata visualisasinya seperti ini ya. Bang, kok beda clusternya? Di Rapid Miner seperti ini, di sini seperti ini ya, karena balik lagi centroidnya itu pasti berbeda-beda ya, mau dari Rapid Miner, di Excel, di sini itu pasti beda-beda ya untuk centroidnya, tapi tetap sah-sah aja. Oke, untuk Kamins ya, kan tadi gue bilang untuk centroid itu kalian bisa pilih bebas. Nah, kalau misalkan centroid kalian tuh beda sama gue, pasti hasilnya beda, visualisasinya pasti beda juga. Nah, kalau di sini karena tadi gue distandarisasiin dan lain-lain, jadi centroidnya pasti berbeda ya. Dia bisa aja ngambil row ke sekian, row ke 100, row ke 60 gitu, random gitu. Jadi pasti visualisasinya berbeda. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kesimpulannya untuk Kamins ini tadi ya, untuk menentukan atau untuk mengelompokkan data-data sesuai dengan kriteria yang ada ya, sesuai dengan jenis-jenisnya, dan ini sangat berfungsi sekali ya untuk membuat keputusan-keputusan yang ada seperti itu nanti. Nah, untuk tutorial Kamins gue cukupin sampai sini ya. Untuk nanti datasetnya dan yang template-nya itu bisa gue share nanti di deskripsi. Mungkin cukup lah ya, gue juga udah capek ya ngejelasin, lumayan ini berapa menit ya, gue nggak tahu, 30 menit lebih mungkin. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton. Mohon maaf masih banyak kekurangannya, dan untuk terakhir ya, terima kasih kepada Bapak Nopi Cahyono selaku dosen pengajar yang telah memberikan ilmu ini, dan semoga ilmu ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa di share, di like, comment, and berlangganan ya, di subscribe ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. See you to next video, in the next video, okay? And goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.